Bapak ini sedang menuju ke kampus UMP Universitas Negeri Padang. Kami akan melakukan praktek GNSS ya. Ini lokasi untuk praktek GPS geodetik ya. Tempatan di lapangan itu depan Rektorat UMP Universitas Negeri Padang. Ini kita lihat alatnya ya. Ini dia alatnya, ada statif, ada galon ya. Alatnya tombol. Ini bapak dosennya, instruktur. Ini pas di depan Rektorat UMP. Ini pintu gerbang UMP dengan moto alam takabang jadi dulu. Oke, kita dengar dulu arahan dari bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setengah hari nanti kita bisa coba alat ini situasi. Jadi kita akan ada 3 bagian hari ini Pak. Yang pertama dipecah 2. Jadi ada metode statik. Jadi satu lagi ada metode PK. Yang terakhir nanti Bapak Ibu mencobakan GPS handheld yang dari HP. Sama yang dari, nanti kita juga ada 2 alat karbit. Kita cobakan juga ngambil titik. Jadi nanti setelah selesai kita download, kita bandingkan benar nggak akurasi yang di GPS handheld itu berapa meter ya. Pas membuat ke artis nanti atau di Bandung dia lihat berapa jauh dia berubah titik. Cuma yang harus kita perhatikan ada beberapa teknis. Yang pertama yang GPS ini bisa dipakai kapanpun. Kalau Pak ngukur malam hari bisa, hujan bisa, jadi dia nggak harus dipayungin seperti total station. Kalau dia dipayungin malah sinyalnya hilang, terhalang oleh payung. Satelitnya jadi nggak mencapai yang receiver. Jadi komponennya terdiri dari 3. Bentar. Yang ini disebut sebagai receiver plus dia antena di dalam. Kalau zaman dulu tuh receiver sama antena dipisah. Jadi antenanya itu kayak payung besar dulu, kayak piringan. Tapi sekarang dia sudah langsung otomatis di receiver. Ini disebut receiver karena dia menerima data yang dari satelit nanti direkam ke dalam. Nah di sini juga ada satu memorinya. Jadi memori ada di dalam sini. Buka ini besok. Memori ada di dalam. Nah, tombolnya cuma sedikit aja Pak Ibu. Ada 5 indikator. Hampir di semua alat. Yang pertama tombol on off. Jadi ngidupin. Yang kedua adalah satelit. Jadi dia kalau satelitnya merah, berarti belum stabil, belum dapat minimal satelit. Jumlah satelit itu kalau untuk mendapatkan pengukuran GPS ini minimal 4. Kalau sudah ada 4, baru dia bisa mendapatkan data yang itu. Ya, warna hijau lampunya. Ya, kalau sudah stabil dia warna hijau. Nah di sini kayak ada memori. Kalau kita mulai mengukur statik, dia hijau, nanti berkedip-kedip. Berarti kalau kita ngambil data yang setiap 15 detik, nah dia nanti akan kedip-kedip. Nanti dia sudah mulai merekam. Tapi kalau dia masih warna hijau, diam, berarti dia belum merekam. Nah di sini ada koneksi. Nanti kita bisa koneksinya via Bluetooth. Kalau dia sudah hijau, berarti dia terkonek ke yang
controller. Controller itu yang ini, Pak. Alat untuk mengatur setting yang di sini. Ada juga beberapa alat yang GPS itu ngaturnya ke laptop. Jadi harus masukin ini ke kabel, buka aplikasi, diatur di situ. Kalau ini kita langsung dari controller. Dan terakhir ini indikator baterai. Jadi baterainya kalau warna hijau full. Kalau warna oranye berarti dia sudah 50%. Kalau sudah merah berarti sudah mau habis. Kecil dari 25%. Jadi harus itu. Lama ngecasnya kalau yang untuk alat ini 8 jam. 8 jam. Tapi bisa digunakan sekitar 16 jam. Kalau kita mau pengukuran statik 2 kali 8 jam itu masih bisa. Aki, Berben. Oh, nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Ya, dia harus langsung. Karena chargernya juga khusus, Bapak Ibu. Bentuk serialnya beda. Jadi ada alat ngecas ya. Kebetulan nggak dibawa ya, Pak Ibu. Kebetulan tinggal karena banyak. Nah, biasanya alat-alat yang seperti ini mahal. Kayak kabel cas itu bisa 5 juta. Cara menyimpannya juga jangan sampai patah dalam. Jadi ngelipat kabelnya juga harus sesuai dengan bawaannya. Kalau kita paksain nanti dia patah dalam, habis itu nggak bisa connect. Oke, itu aja untuk komponen. Satu lagi ada namanya ini pol. Jadi pol yang di sini ini hampir sama kayak tongkat prisma Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kalau ini dia lebih ke untuk centeringnya, untuk membuat dia ke tengah. Jadi istilahnya dia jadi kaki tiga. Ini kan satu kaki ya Bu. Kita masukin sini, nanti diikat ke dalam sini. Habis itu dia jadi stabil. Nifonya gampang kita ngatur pas kita ngambil data. Oke, yang selanjutnya ada di situ ada statif atau tripod untuk mendirikan yang gimbal. Itu kira-kira untuk yang komponen. Biar nanti pas foto kan keren ya Pak. Tapi nanti kebagian semua merah. ini masih on the way. Oh, yang harus diingat dalam pengukuran GPS ya Pak Ibu. Jadi formulir Video aja. Ini kan? Saya stop. Jalan. Ini dibagikan ke Bapak Ibu satu orang untuk satu biasa lagi. Satu orang satu. Ini lagi sini. Ada lagi Bu? Ada yang lebih? Oh, ini ada. Berapa lagi Bu? Nah, ini formulir khusus pengamatan statik. Jadi kalau kita mengukur statik untuk titik PM ya Bu, yang akan kita jadikan kontrol. Nah, ini ada kebanyakan dari PIG, BPN hampir sama lah ininya, formatnya, nggak jauh-jauh beda. Jadi yang pertama itu ada nama titik. Nama titik ini biasanya diidentifikasi dengan 4 karakter. 4 karakter ini misalnya dia disingkat. Kalau di sini kita sebut sebagai
lapangan bisa LPNG. Jadi 4 karakter. LPNG. Nah, cuma yang tahu nama titik itu kita yang persingkat. Jadi LPNG. Kalau ada tempat yang lain misalnya auditorium, ADTR atau ADTR, terserah seperti apa. Pokoknya dia 4 karakter nama titik. Iya. Nah, yang tahu kita lokasinya nanti ditulis saja, misal lokasinya di jalan apa, pas kita ngusur. Jadi ketika orang melihat nanti lebih gampang. Sebelahnya ada hari tanggal diisi Bapak Ibu. Terus ada pelaksana, tulis nama Bapak Ibu di situ. Nah, di timnya nanti ada 2 bagian, ada surveyor, ada operator. Surveyor ini artinya orang yang mengepalai survei, dan operator biasa untuk orang yang izinkan alat, operator alat. Jadi orang yang membidik atau orang yang mengoperasikan alat masuk ke operator. Biasa di tim survei bisa ada surveyor, ada operator, ada tim lapangan ya, dan sebagainya. Nah, di bawah sini baru masuk ada antena dan receiver. Di situ ada tipe dan nomor seri. Kalau untuk sini kebetulan alatnya antena dan receivernya sudah include. Jadi nomor serinya sama antara antena dan receiver. Tipenya dia pakai kalau ini Hyper SR, Hyper SR. Ini tipenya. Kalau yang di situ tipenya GR5, ada di kotak. Untuk serialnya, nomor seri itu yang ada di sini Bapak Ibu. SN, serial number. Masing-masing alat punya serial number yang berbeda-beda. Jadi kalau alat itu hilang, pasti ketemu nanti. Kalau orangnya menjual ke siapa? Serial number ini hanya satu, diproduksi satu. Oke Pak, Ibu. Lanjut ke pengamatan. Untuk nama file nanti sesuai dengan yang kita tulis di controller. Nah, di situ ada DD, MM, YY. DD itu adalah day, MM itu adalah bulan, Y itu adalah tahun. Berarti kalau sekarang isinya adalah 15, 2022. Nah, di sini ada UTC yang Bapak Ibu perhatikan. UTC itu adalah waktu yang dimulai dari acuannya Greenwich, Inggris. Jadi kalau kita di sini jam 7 waktu Indonesia Barat, di sana waktunya adalah tengah malam, jam 12 atau jam 00. Maka di jamnya nanti Bapak Ibu masukin jamnya bukan jam kita sekarang WIB, tapi kurangi 7. Nah, kurangi 7 jam. Kalau kita Indonesia Barat, kalau Indonesia Tengah kurangi 8 jam. Kalau Timur 9 jam. Karena dia satu waktu di dunia, mau memakai apapun kita alat GPS-nya, waktunya tetap mengacu ke satu waktu. Jadi kalau sekarang jam setengah 9 atau jam 8.30, berarti mulainya jam 1.30. Di sini nanti awal observation. Akhir observation berarti akhir kita nge-stop di static, berarti kita matikan, tinggal kurangi 7 dari jam. Selanjutnya ada elevation mass. Elevation mass di pengamatan itu adalah ini sudut yang bisa dia tangkap satelit kayak ini Pak. Dan kita mendirikan. Dia akan menangkap semua satelit yang ada di atas. Kemarin ada Bapak yang nanyakan satelit itu ada berapa banyak? Satelit sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Ada satelit Kelapa. cuaca, ada satelit sumber daya. Kalau kita ini masuknya adalah satelit positioning atau posisi. Untuk satelit positioning ini ada 4 macam sampai 5 tergantung dari negara. Kita sebut GNSS itu karena dia kesatuan dari satelit tadi. Global Navigation Satellite System, itu kepanjangannya. Global Navigation Satellite System.
Jadi di dalam situ baru ada GPS. GPS itu bagian dari GNSS. GPS itu kepanjangan dari Global Navigation System. Global Positioning System. GPS. Itu yang buat adalah Amerika. Ada lagi dari negara lain yang bikin yang namanya Galileo. Itu Eropa yang bikin. Kalau yang Cina itu namanya Kompas. Jadi satelit untuk positioning Cina buat namanya Kompas. Ada juga Beidou, India juga ada namanya IRNA. Biasa ada NAS belakang. GLONASS. GLONASS ya. Nanti ada GLONASS. GLONASS juga Eropa atau Rusia, apa sih Eropa tadi. Jadi kalau di Indonesia kalau kita bikin satelit yang ada NAS-nya belakang mungkin jadinya Monas ya. Tapi belum ada. Minas. Atau Minas ya. Tapi belum ada. Biasa satelitnya ada NAS, navigation satelit NAS, ada NAS-nya di belakang. Jadi itu untuk ininya. Biasa dia orbit, masing-masing satelit itu memiliki orbit tertentu, dia putaran. Maka kalau kita amati jam 12 siang ini jumlah satelitnya nanti ketika agak sore beda lagi karena satelit akan berputar terus. Jumlah satelit yang dia ada di atas yang kita tangkap itu maka nanti berbeda-beda. Dia ada nomor satelit itu. Nah itulah kira-kira. Jadi elevation mass ini kalau kita kasih 0 dia akan ngerekam mulai arah ke sana, ke sini, dalam bidang datar. Kalau kita kasih 0, tapi kenapa nggak dikasih 0? Karena nanti satelit itu kan memancarkan gelombang. Gelombangnya kalau dipantulkan kena ke gedung ataupun nanti akan mantul ke sini. Jadi hasil yang di sini nggak akurat jadi. Kenapa kita kasih 15? 15 itu artinya dia akan merekam ya yang 15 ke atas. Jadi istilahnya kayak tampung lah, kayak payungnya lah. 15 itu ke bawah, ditinggikan sebesar 15. Jadi satelit yang direkamnya mulai dari 15 ke atas, cakupannya sekitar 150 derajat. Nah ini tergantung Bapak Ibu nanti, resikonya gini, kalau Bapak Ibu menggantinya lebih besar, misalnya 30 derajat, nanti jumlah satelit yang didapat sedikit. Kalau jumlah satelit yang didapat sedikit, agak susah untuk ngolahnya. Semakin banyak makin bagus. Cuma kita harus tahu juga penghalangnya seperti apa. Jadi yang harus diperhatikan kalau kita ngukur GPS jangan di bawah gedung, jangan di bawah pohon. Jadi emang areanya terbuka. Maka kalau orang mau bikin titik BM itu hutan tuh ditebang itu di sekitarnya. Mau nggak mau ya. Bawa helper biasa. Jadi untuk membersihkan. Kalau dipaksakan juga ngukur di bawah itu nanti nggak akan bisa ngolah data karena satelitnya putus-putus, ada yang ketangkap, ada yang bagian hilang. Nah, itu lebih kurang. Di sebelahnya lagi itu ada epoch interval. Epoch interval ini adalah satuannya salah ya, harusnya detik. Bapak Ibu bisa mengatur perekamannya biar bisa 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia ngerekam sinyal, bisa 10 detik, bisa 15, bisa 30, bisa 1 menit. Jadi tergantung kebutuhan kita. Selanjutnya ada lintang bujur di koordinat pendekatan. Nah, ini nanti di controller ketika Bapak menghidupkan dan kita memulai pengukuran start ya. Nah, nanti keluar itu berapa nilai lintang bujur dan tingginya. Nilai lintang dan bujur itu belum nilai yang fix. Jadi itu masih nilai awal pendekatan. Nanti Bapak masukkan di sini. Selanjutnya ada tinggi antena. Tinggi antena ini kita ukur 3 kali Bapak Ibu, sebelum dan setelah pengangkatan. Artinya gini Bapak, di situ ada tinggi miring, tinggi tegak. Kalau tinggi miring, ini kan ada tripod nanti, di atas tripod kita dirikan. Kalau dia tinggi tegak itu dia ngukurnya tegak lurus vertikal ke bawah, ukur sampai titik BM, dasar BM. Kalau tinggi miring berarti dia ukurnya ke sini, ke tengah BM, pas ke titik BM. Kalau yang vertikal tadi kan di samping BM, kira-kira sejajar. Nah itu terserah Bapak Ibu, mau tinggi tegak atau tinggi miring, kita yang nentukan sendiri.
ukur dari 3 kali, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nanti hasilnya di rata-ratakan atau dicantumkan aja dulu di sini. Oke. Dan yang terakhir ada kayak sudut-sudut, sketsa detail lokasi. Ini adalah obstacle yang menghalangi atau halangan. Contoh 0 derajat, berarti kita 0 derajatnya ke utara. Utara misal di situ ya Pak Ibu, di situ. Ada nggak pohon atau bangunan yang berada di sekitar kita itu? Kira-kira pohonnya itu berapa tingginya, sudutnya? Jadi misalnya ada pohon nih, ini kan pohon besar nih. Sudutnya misalnya di 180, utara kan sana, kita ukur sini 180. Berarti di 180 itu dari 0 sampai 90 nggak bisa kita arsir aja dari petak ini sampai ke bawah. Vitamin. Artinya dia terhalang dari 0. Tapi kalau dia hanya terhalang misalnya sampai sudut 15, pohonnya setinggi itu, yang dikasih ini 15 cuma yang di bawah sini, yang diarsir. Kalau dia sampai 30 berarti duanya dari sini sampai 30. Tujuannya nanti biar orang ngolah tahu di mana yang ada hambatan-hambatan. Jadi biar lebih gampang untuk mengolah. 15-30 itu nanti tahunya kita dari alat ya? Oh enggak, kita rasa-rasakan aja. Kita Ya, merasakan. ini 15, ini 30, ini 45, 60, 90. Kalau tinggi pohonnya segitu, kena nggak dari reseptor kita? Misalnya tinggi reseptor sih. Dia kan 15 tadi. 15, 30, 45, 60, 90. Jadi perkiraan kita aja. 15-30 kan yang elevasinya tadi kan? Bukan. Oh, bukan, ini Ketinggian. pohonnya itu tingginya kira-kira 15 meter dari kemiringan. kemiringannya Bu. Kemiringan, Bu. Dalam derajat. Kalau yang 0 sampai 360 ini putaran horizontal. Dia berada di mana? Kalau 0 kan ke utara. Kalau 140 ke selatan. Kalau dia ke 90 berarti ke Pohonnya Pak yang ke ujung. ya, makin tinggi dia makin besar derajatnya. Jadi diarsir dari bawah ke atas. Setelah diambil Betul, ke Pak. ujung Ya. terhalang ke ujung. Ya, gitu. Pak, ini kan tadi kita kan ditentukan 15 derajat. Ya. Kalau pas 15 derajat kena pohon, kita naikkan lagi. Oh, salah satunya pindah lokasi sebenarnya Pak. Kalau bisa. Tapi kalau emang nggak bisa, ya kita arsir di sini. Ada pohon di situ. Tingginya mungkin di 30 derajat. Di arah berapa derajat? Misalnya arah selatan kah, utara. Kalau selatan kan tadi 120. Kalau utara 0. Kalau utara berarti situ timur ya. Timur 90. Kalau barat di 270. Jadi diarsir aja di sini. Kalau elevation mass tadi dia nangkap satelitnya Pak. Jadi dari 15 dia 150 itu dia nangkap. Yang 15 ke bawah dia abaikan, nggak dia tangkap. Sedang ini kan maksudnya yang di sini kan sudut dari yang rata yang di atas ini kan. Iya benar Pak. Melihat dari rintangannya pohonnya. Kalau pohonnya ada tinggi, berarti dia ngalangin. Di arah mana nih? Nah kita arsir sini nanti Pak. Berapa derajat tinggiannya? Berarti kalau semakin tinggi koordinatnya makin nggak banyak dapat. Berapa banyak yang dapat? Karena terhalang tadi. Terhalang oleh yang namanya pepohonan. Kita arsir penghalang Pak. Iya. Hasil penghalang di sudut berapa sampai berapa? Oh itu sudah ada rompi Bapak Ibu, silakan digunakan. Pak yang setelah pengamatan, Pak, yang setelah pengamatan digau nggak? Oh 3 kali juga Pak. Tinggi miring, tegak. Agak ya. Pak, yang hijau aja. Ya. Dek, yang oranye aja dek. Itu oranye ya? Oh boleh. Ya. Nah, ini lagi pakai. Tak. Gantian.
Dan video nanti. Oh, oke. Foto lagi ini kan. Yang Pak dapat seragam Ya foto dulu nanti gua udah ini dia. Bapak Ibu, kita bagi dua kelompok tadi. Apa itu? Kenapa kancing? Kenapa kancing? Silakan diukur dulu Pak, kancing.